Perkenalkan, saya Putri Karmila dengan NPM 091058022122. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Media Sosial dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra dengan dosen pengampu Ibu Nurlela SPD MPD dengan judul materi Metode Simulasi dalam Pembelajaran. Untuk pembahasannya, silahkan tonton video selanjutnya. Materi pembahasan metode simulasi dalam pembelajaran. 1. Pengertian. 2. Menurut ahli. 3. Tujuan. 4. Prinsip-prinsip. 5. Jenis-jenis. 6. Tahapan. 7. Kelebihan dan kekurangan. 8. Contoh penerapan. Pengertian metode simulasi. Model pembelajaran simulasi adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara meniru atau merekayasa situasi sebenarnya untuk menggambarkan atau menunjukkan suatu proses, kondisi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari disertai dengan penjelasan lisan. Metode simulasi adalah bentuk metode praktik yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta didik, ranah kognitif maupun keterampilan, dengan cara memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan atau keterbatasan untuk melakukan praktik di dalam situasi yang sesungguhnya. Adapun pengertian metode simulasi menurut ahli yaitu: yang pertama, menurut ahli 2003, metode simulasi adalah suatu metode penyajian materi pelajaran yang dilakukan dengan cara merekayasa situasi lingkungan pembelajaran dan mendorong siswa untuk berperilaku menirukan peristiwa tertentu seperti halnya yang terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, menurut Jamarah 2006, metode simulasi adalah cara penyajian pengajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Tujuan metode simulasi: 1. Melatih keterampilan tertentu yang bersifat praktis bagi kehidupan sehari-hari. 2. Membantu mengembangkan sikap percaya diri peserta didik. 3. Mengembangkan persuasi dan komunikasi. 4. Melatih peserta didik memecahkan masalah dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. 5. Meningkatkan pemahaman tentang konsep dan prinsip yang dipelajari. 6. Meningkatkan keaktifan belajar dengan melibatkan peserta didik dalam mempelajari situasi yang hampir serupa dengan kejadian yang sebenarnya. Prinsip-prinsip metode simulasi. 1. Penjelasan. Untuk melakukan simulasi, pemain harus benar-benar memahami aturan main. Oleh karena itu, guru hendaknya memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya tentang apa yang akan dilakukan. Yang kedua, mengawasi. Simulasi dirancang untuk tujuan tertentu dengan aturan dan prosedur main tertentu. Oleh karena itu, guru harus mengawasi proses simulasi sehingga berjalan sebagaimana sebenarnya. Yang ketiga, melatih. Dalam simulasi, pemain akan mengalami kesalahan. Oleh karena itu, guru harus memberikan saran, petunjuk, atau arahan sehingga memungkinkan mereka tidak melakukan kesalahan. Yang keempat, diskusi. Dalam refleksi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, setelah selesai simulasi, guru mendiskusikan beberapa hal seperti seberapa jauh simulasi sudah sesuai dengan kenyataan, kesulitan-kesulitan, hikmah yang dapat diambil, bagaimana memperbaiki atau meningkatkan kemampuan simulasi. Jenis-jenis metode simulasi. 1. Sosiodrama. Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Sosiodrama digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. Yang kedua, psikodrama.
Psikodrama adalah metode pembelajaran dengan bermain peran yang titik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologi. Psikodrama biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep diri, menyatakan reaksi terhadap tekanan yang dialaminya. Jenis-jenis metode simulasi selanjutnya yaitu role playing. Role playing atau permainan peran adalah bagian dari metode simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah dan peristiwa-peristiwa aktual. Metode ini mengutamakan dalam bentuk dramatisasi yang dilakukan oleh kelompok dengan mekanisme pelaksanaan yang diarahkan oleh guru. Yang keempat, peer teaching adalah simulasi yang digunakan guru dalam memberikan pengalaman mengajar bagi calon guru. Peer teaching merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan seorang siswa kepada siswa lainnya dan salah satu siswa itu lebih memahami materi pembelajaran. Langkah-langkah metode simulasi. Menurut Sanjaya 2006, model pembelajaran menggunakan metode simulasi dilakukan melalui beberapa tahapan atau langkah-langkah, yaitu sebagai berikut. A. Persiapan simulasi yang dilakukan melalui 4 tahap, yaitu 1. Menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang akan dicapai oleh simulasi. Yang kedua, guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan. Yang ketiga, guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peranan yang harus dimainkan oleh pemeran serta waktu yang disediakan. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, khususnya pada siswa yang terlibat dalam peranan simulasi. Langkah selanjutnya B. Pelaksanaan simulasi dengan 4 tahap, yaitu 1. Simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran. 2. Para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. Yang ketiga, guru hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapatkan kesulitan. Yang keempat, simulasi hendaknya diberhentikan pada saat puncak. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah yang sedang disimulasikan. Tahap ketiga yaitu C. Penutup simulasi. Ada 2 tahapan. Yang pertama, melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan. Yang kedua, guru mendorong agar siswa memberikan kritik dan tanggapan terhadap proses pelaksanaan simulasi. Kelebihan metode simulasi. 1. Siswa dapat melakukan interaksi sosial dan berkomunikasi dalam kelompoknya. 2. Aktivitas siswa cukup tinggi dalam pembelajaran sehingga terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat membiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial, merupakan implementasi pembelajaran yang berbasis kontekstual. Yang keempat, dapat mengembangkan imajinasi, pembinaan hubungan komunikatif dan bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima, simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Yang keenam, memperkaya pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematik. Kekurangan metode simulasi. 1. Pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. 2. Pengelolaan yang kurang baik. Sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Yang ketiga, faktor
faktor psikologi seperti rasa malu dan takut yang mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Yang keempat, biaya pengembangannya tinggi dan perlu waktu yang lama. Yang kelima, fasilitas dan alat-alat khusus yang diperlukan mungkin sulit diperoleh serta mahal harganya dan pemeliharaannya. Contoh penerapan metode simulasi. Yang pertama, pada jenis sosiodrama. Contoh penerapannya seperti memainkan peran dengan memperagakan sebuah kisah atau dongeng dengan siswa sebagai pemerannya. Kemudian contoh penerapannya pada jenis psikodrama yaitu dengan memainkan berbagai adegan sifat-sifat terpuji dengan siswa sebagai lakonnya.